Kasih di atas segala peraturan. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Orang-orang Farisi mengerumuni Yesus bersama beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan seksama. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan bejana perunggu, serta tempat pembaringan. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dariku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, dan adat istiadat manusia kamu pegang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengenyampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada ayahnya atau ibunya, 'Segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah kurban,' yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk ayahnya atau ibunya. Jadi firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu teruskan itu. Banyak lagi hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali lagi, Yesus mengangkat perkara kemunafikan orang Yahudi, terutama orang Farisi dan ahli Taurat. Dari luar tampaknya mereka takwa kepada Allah, namun Yesus melihat kedalaman hati mereka yang tidak sesuai dengan keimanan mereka. Iman sejati bukan sekadar mengikuti aturan lahiriah, tetapi kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah. Hati yang penuh kasih lebih utama baginya daripada ritual. Mereka sungguh paham aturan Taurat, tetapi tidak digunakan untuk memberikan keadilan demi kasih kepada sesama. Mereka menonjolkan diri di hadapan orang banyak, bahwasanya mereka sangat rohaniwan, taat kepada adat istiadat nenek moyang. Sungguh pandai kamu mengenyampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Lalu Yesus memberi contoh hukum. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yesus menjelaskan bahwa tidak benar mereka mengabaikan merawat orang tua
karena sudah memberikan kurban atau persembahan ke bait Allah. Mereka mengabaikan sensasi terpenting dari hukum tersebut, yaitu mengasihi sesama, ayah dan ibu. Jadi, perintah Allah itu tidak boleh digantikan oleh alasan ritual. Santa Scholastica yang kita peringati hari ini telah mengamalkan perbuatan kasih dalam hidupnya. Santa Scholastica terkenal karena kekuatan doa dan kasihnya yang penuh. Paus Gregorius Agung mencatat bahwa setelah seharian berbincang dengan Scholastica, saudara kembarnya Santo Benedictus harus pulang ke biaranya sesuai peraturan biara. Namun, Scholastica yang sedang sakit masih ingin terus bercengkerama dengannya. Maka Scholastica berdoa agar hujan badai turun sehingga Benedictus bisa tinggal lebih lama. Doanya langsung dikabulkan oleh Tuhan, menunjukkan bahwa iman yang sederhana itu penuh kuasa. Kasihnya kepada Benedictus dihargai oleh Tuhan. Benedictus tidak melanggar peraturan biara karena terlambat pulang. Apakah kita lebih memandang peraturan manusia di atas perintah kasih yang Yesus ajarkan? Dalam permenunganku, kasih adalah dasar dari segalanya. Peraturan pun harus dibuat berdasarkan kasih. Untuk itu, mari kita lebih jauh mendalami arti kasih Allah yang sudah kita terima. Apakah kita sudah mewujud nyatakan kasih-Nya dalam kehidupan bersama, atau kita masih terikat dengan peraturan dan adat istiadat? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami kasih sejati-Mu yang mengatasi segala peraturan, adat istiadat yang dibuat manusia. Semoga kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami.